Bapak Ibu jemaat semua, hari ini kami akan memaparkan sejumlah informasi terkini yang hits, yang oke, yang keren. Check it out. Oh, Ibu silakan ngantri Ibu di sini ya, jaga jarak karena social distancing. Ibu dari gang mana? Dari Gang Ladang Tuhan. Dari Gang Ladang Tuan. Mangati dulu ya Bu ya. Nanti Ibu kasih KTP-nya di sana. Oke, baik. Baik Bapak Ibu jemaat semua, minggu ini ada kabar bahagia karena ada yang berulang tahun nih. Siapakah dia? Jeng 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 jeng. Yaitu saudari Eva Bismawati Siagian pada tanggal 16 Mei dari Jemaat NLK Serang. Ternyata ada juga yang sama ulang tahunnya, yaitu saudari Elizabeth Rolina Baba dari Jemaat NLK Serang juga pada tanggal 16 Mei. Dan juga nih ada lagi dua orang yang ulang tahunnya kembar tanggal 17 Mei, yaitu saudara Davidson dari Jemaat NLK Tangerang dan juga Bapak Anggiat dari Jemaat NLK Serang pada tanggal 17 Mei. Selamat ulang tahun. Jangan lupa undangannya. Wah, jemaat, ada kabar gembira lagi nih. Happy anniversary kepada Bapak Renner dan Ibu Rini pada tanggal 20 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, Rabu ini tanggal 19 Mei ada doa revival yang berlangsung selama 1 jam mulai pukul 19.30 sampai 20.30. Jangan lupa dibaca pokok doanya ya dan daftar di grup sel masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nih adik-adik, jam 5 sore ada Little Disciples di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Jangan lupa ya, dicatat khotbahnya. See you. Jemaat, ada info terpenting lagi nih. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang rindu untuk memberi persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini atas nama Rona _Shirley. Dan jangan lupa nih, penting banget disertakan nomor atau nama jemaatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu jemaat semua, info terakhir yaitu ibadah offline pada tanggal 16 Mei 2021. Untuk jemaat NLAK Serang datang pada pukul 8.15 sampai 8.45 pagi. Dan untuk NLK Tangerang datang pada pukul 4.15 sampai 4.45 sore. Karena akan ada serangkaian protokol kesehatan nih. Betul banget. Kami sangat menghimbau dan mendorong bagi Bapak Ibu jemaat saudara-saudari semua untuk datang di kisaran waktu tersebut ya. Betul. Waktu ya. Nah, ojo lali Like, comment, share, dan subscribe. See you in the next pengumuman. Bye-bye.
Saudara, mari hari ini kita secara pribadi di hadapan Tuhan, membawa hati kita, merendahkan hati kita di hadapan, datang dengan hati yang terbuka. Mari kita harapkan sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita hari ini. Bapak kita bersyukur Tuhan untuk hari
Kalau saudara punya handphone dan terutama Android, saya dorong untuk saudara buka Alkitab saudara sendiri. Karena kita akan belajar. Lukas 23:45, sebab matahari bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, ini adalah firman yang terjadi ketika Yesus mati. Ketika Yesus mati itu ada hal yang supranatural yang terjadi. Karena pada waktu itu jam 3 petang dan tiba-tiba langit itu semua berubah jadi gelap. Kenapa sih itu bisa menjadi gelap? Gitu ya. Kenapa kondisi waktu tiba-tiba semua jadi gelap? Itu sebenarnya pada waktu terjadi itu menunjukkan bahwa iblis pikir dia menang melawan Yesus. Oke, tapi yang paling penting adalah tabir bait suci terbelah dua. Kemarin Pastor Sherry sharing tentang ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Saudara masih ingat? Ya, ada bulimas yang berisi mana, lalu ada tongkat Harun, dan terakhir adalah 2 log batu. Oke, dan tabut perjanjian itu semua disimpan di ruang Maha Kudus. Kenapa disimpan di ruang Maha Kudus? Karena untuk pemisahan. Karena di situ hadirat Tuhan tinggal. Kalau saudara buka handphone saudara, itu ada bintang di akhir kalimat. Saudara perhatikan, ya, itu kalau saudara tag itu pasti akan keluar ke Keluaran 26 ayat 31. Itu namanya cross reference, referensi silang. Jadi yang dia maksud itu tabir suci mana sih? Jadi waktu Lukas nulis, ini tabir yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tabir yang ada di Keluaran 26. Jadi saudara bisa langsung pergi ke Keluaran 26 ayat 31 sampai 33. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerumnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitan dari emasnya berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir. Ini dia bilang bahwa tabir perjanjian itu di belakang tabirnya, di belakang hordennya itu, di ruang Maha Kudus. Oke, di belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah antara antara tempat kudus dan tempat Maha Kudus. Jadi pada zaman dulu, Allah itu untuk mau tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi cara terbaiknya gimana? Allah itu turun dan mau merendah, tanda kutip buat merendahkan dirinya, tinggal di buatan tangan manusia. Tabut perjanjian. Tujuannya apa? Supaya kemanapun bangsa Israel pergi, tabut perjanjian itu bisa dibawa. Tapi itu pun masih ada pemisah. Dan saudara lihat di Lukas tadi, tabir yang memisahkan itu ketika Yesus mati itu copot. Itu bicara tentang kemuliaan Adam dan Hawa yang dulu hilang, itu dipulihkan. Kemuliaan Adam pada waktu itu, Adam waktu berbuat dosa dan hilang kemuliaan. Apa sih mainnya? Itu hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, ketika Yesus mati di Yerusalem, ada sebuah hubungan yang direkonsiliasi sama Bapa di surga, hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di surga. Dan kita datang menghadap Bapa di surga itu simple. Kita datang bawa hati kita, merendahkan hati kita. Kita nggak perlu repot. Tapi saya buat dosa, saya jatuh dalam dosa. Saudara semua, ketika kita nerima Yesus jadi juru selamat, status kita itu jadi status anak angkat Bapa di surga. Dan ketika kita jatuh buat salah, buat dosa, kita cuma perlu datang balik dan kita say sorry sama Bapa di surga. Ketika kita jadi anak di rumah pun, kalau kita buat salah, kita perlu datang buat minta maaf. Tujuannya apa? Untuk hubungannya, bukan untuk kita supaya tetap jadi anak. No, sekalipun kita ada dalam kelemahan, kita tetap anak Bapa di surga. Lagu tadi itu benar-benar sweet gitu, karena Allah itu benar-benar
begitu setia sama kita. Walaupun keras kepalanya kita tuh luar biasa. Tapi kalau mau dihitung, kalau saudara semua terbuka, berapa banyak kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Tinggal tergantung saudara. Apakah saudara mau melihat itu sebagai kebesaran dan kebenaran Tuhan? Atau saudara mau jadi orang yang ala-ala agnostik, yang mempertanyakan itu cuma kebetulan. Tapi kalau kita mempertanyakan diri, itu semua kan kebaikan Tuhan, saudara. So hari ini, dengan saudara bisa lihat, dengan alat musik seadanya, tapi kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Dan ketika kita datang, itu bukan dengan beban dari worship singa, bukan hanya dari seberapa konten musik, tapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, itu bicara tentang hati kita yang mau datang dan terbuka di hadapan Dia. Amin. Ya, saudara, masih untuk saudara semua tutup mata. Saudara bisa bebas hari ini. Saudara bisa menanam apa yang saudara rasakan. Saudara bisa keluarkan di hadapan Tuhan. Saudara ingat, saudara semua di sini anak. Engkau bisa bebas terbuka kepada. Mungkin banyak dari kita nggak bisa terbuka sama papa kita di rumah. Kesel, kita nggak suka pun kita nggak bisa ngomong dari papa kita, bahkan nggak mau dengar.
sedangkan habis ini sampai hari ini kami bawa hati kami kira manusia kira bakal manusia Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Memberi harus dengan pengertian. Ketika kita memberi dengan sukacita. Dan pada saat kita memberi, kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan kita percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala hal, dalam segala berkelebihan. Amin. Dan kita percaya Allah sanggup memberikan. Allah sanggup memberikan dan memberkati kita. Karena kita percaya kita telah diberkati dan kita mau menabur. Kita percaya apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memberi dengan pengertian bahwa Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Dan kami mau Tuhan memberi, memberi yang terbaik dari hati kami. Kami percaya Tuhan, setiap benih yang kami tabur itu akan bertumbuh sampai berlipat-lipat kali ganda. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, Engkau memberkati hidup kami, Engkau membuat perjalanan kami berhasil, Engkau membuat hidup kami berhasil, Engkau memberkati keuangan kami akan terus naik, tidak pernah turun. Kami percaya, kami mengucap syukur bahwa kami telah diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara memberi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan sharing firman Tuhan di sini. Saudara, sebelum saya mulai sharing firman Tuhan, saya mau mengajak saudara semua, mari saudara kita berdiri sebentar, ya. Kita berdiri sebentar. Kita mau pengakuan iman, saudara. Saudara, ikutin saya, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih aku sebelum dunia dijadikan, supaya aku kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Dalam kasih, Engkau telah menentukan aku dari semula untuk menjadi anak-anak-Mu. Aku adalah anak kesayangan Tuhan.
Saudara, bagaimana rasanya kalau pengakuan iman? Enak ya, rasanya powerful ya. Itulah identitas kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, oke. Nah, saudara, pagi ini saya mau sharing sama saudara. Ya, saya dapat, waktu saya baca firman Tuhan, saya penasaran waktu itu saudara ya, penasaran ya. Oke, nah kemudian dari penasaran saya cari saudara. Ya, coba kita buka sama-sama Markus 15 ayat 20. Markus 15 ayat 20 sampai 37. Panjang kita baca gantian ya. Wanita yang genap, pria yang ganjil ya. Ya, ayat 20 sampai 37 kita baca gantian ya. Oke, 1 2 3. Sesudah melolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam itu, lalu mencucukkannya sebatang dulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ya, saudara. Oke, thank you, saudara. Waktu kita baca mengenai penyaliban Yesus, ya. Kalau tadi saudara perhatiin waktu kita baca, di sini ada 2 kali Yesus dikasih minum. Benar ya? Coba ayat 23 tadi. Ya, saudara ya. Yang pertama, mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Oke, saudara. Dan yang kedua, 36 ya. Oke. Nah, kemudian seseorang dengan bunga karang mencelupkan ke dalam anggur asam dan mencucukkannya pada sebatang mur dan memberi Yesus minum. Oke. Ada 2 kali peristiwa di mana Yesus diberi minum. Oke. Yang pertama, Yesus nggak mau minum. Yang kedua, Yesus minum. Ya. Kenapa sih? Kenapa yang pertama Yesus nggak mau minum? Kalau kembali ke ayat yang tadi ya, kita lihat yang ayat 23 tadi. Kenapa sih Yesus nggak mau minum? Ini saudara, waktu saya cari, ternyata saudara, waktu aja saya penasaran, kenapa sih kok Yesus mau minum gitu ya? Kenapa itu nggak mau minum? Ternyata saudara, mur itu sejenis tanaman ya, pahit, ya. Anggur kalau dicampur sama mur, ya, itu ternyata menjadi painkiller saudara, obat baal, ya.
Gitu, anggur campur mur itu ternyata obat Baal. Kalau kayak gini, kalau kita mau cabut gigi, saudara, kita dikasih painkiller, jadinya nggak sakit kan? Atau gigi udah copot, ya kan saudara ya? Nah, Yesus dikasih obat Baal waktu Yesus mau disalib. Ya, dan ternyata Yesus menolak itu. Ya, kalau kita baca tadi berikutnya, setelah next ayat berikutnya. Ya, jadi mau disalib, Yesus dikasih obat Baal dan Yesus menolak itu. Ya saudara ya. Waktu saya baca ini, wow. Yesus sudah tahu bakal sakit banget. Dipaku. Saudara, dibolongin semua. Ya, begitu sakitnya. Dan orang-orang juga tahu dia bakal sakit. Orang-orang kasih dia obat Baal. Tapi Yesus menolak itu. Ya. Dan saudara kalau hitung ayat berikutnya, Yesus itu disalib dari jam 9 pagi sampai kira-kira jam 3 sore. Berarti sekitar 6 jam Yesus memilih untuk menderita seperti itu. Padahal tadinya dikasih painkiller. Ya, baru di saat-saat terakhir, ya, tadi di ayat 36 ya saudara ya. Ya, Yesus mau minum. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat ini saudara ya, Yesus dikasih anggur, saudara ya, ke dalam anggur asam dan memberi Yesus minum. Jadi kali ini nggak pakai mur. Ya, ini Yesus dalam kondisi last minute saudara ya, detik-detik terakhir, kehabisan darah, kehabisan tenaga, dan Yesus menyelesaikan semuanya dan Yesus minum. Baru waktu itu Yesus mau minum anggur saja yang tidak dikasih obat Baal. Tetapi itu terjadi waktu dia sudah menyelesaikan semua yang harus dia selesaikan. Saudara, saya belajar dari sini. Saya belajar satu poin yang begitu penting. Dari awal hidup Yesus sampai akhir hidup Yesus, Yesus memilih untuk tidak pakai jalan pintas. Painkiller itu tadi adalah jalan pintas saudara, untuk mengurangi penderitaan Yesus. Tapi Yesus memilih untuk tidak berkata tidak kepada jalan pintas itu, karena Yesus mau menyelesaikannya sampai akhir. Walaupun itu sebelumnya bilang sama Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendakmu dan bukan kehendakku. Yesus memilih untuk setia sampai akhir pada kehendak Bapa. Amin saudara. Amin. Saudara, dari awal waktu Yesus mulai melayani, Yesus juga begitu saudara. Saudara ingat waktu Yesus dicobai sama iblis? Ya, percobaan pertama biasa saudara. Jadi kalau kita level awal gitu ya, kita ikut Yesus ya. Iblis itu paling pastinya ya mencobai kita apa? Masalah ini dulu, masalah makanan dan minuman, masalah kecil-kecil saudara. Ya biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, Yesus digodain sama iblis, bicara sama iblis. Coba kita buka. Coba saudara, Lukas 4 ayat 5. Nah, ini percobaan kedua saudara ya. Kemudian si iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi ya, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, kata iblis sama Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu ya, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Saudara, saya mau tanya, ini benar apa bohong? Benar apa bohong nih, si iblis nih? Dia bilang semuanya dikasih ke dia loh. Benar apa bohong nih? Gak berani jawab. Benar apa bohong? Benar. Ini gak bohong saudara. Ya, iblis bilang semua udah dikasih ke dia. Kenapa? Karena waktu Adam berbuat dosa, ya, Adam sudah menyerahkan kuasanya kepada iblis. Adam sudah menyerahkan kunci yang harusnya dia pegang untuk mengalahkan iblis dunia ini kepada iblis. Karena firman Tuhan yang bilang, waktu kamu taat, kamu tunduk sama seseorang, maka kamu sudah menjadi budak orang itu. Amin saudara. Jadi sebenarnya
Yesus bilang, lu ngapain capek, istilahnya gini, lu ngapain capek-capek? Udah sus, gak usah gitu-gitu. Udah lu sembah gua, jadi lu gak usah yang harus repot-repot. Nih gua kasih lagi. Nih, ting dong. Gampang kan? Mereka saudara, dia gak harus mati di kayu salib. Dia gak harus menderita. Ya. Tetapi, saudara tahu yang Yesus jawabnya apa ya? Coba yang berikutnya. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya belajar di sini. Yesus bilang, Yesus menyembah Tuhan, Yesus berbakti kepada Tuhan. Berarti buat saya pribadi, kalau saya bilang saya menyembah Tuhan dan saya berbakti kepada Tuhan, maka saya akan seperti Yesus, bahwa saya tidak akan memilih jalan pintas untuk hidup saya. Amin saudara, sama kan? Kita di sini semua percaya Yesus kan? Kita bilang kita berbakti kepada Tuhan. Berarti kalau hidup Yesus seperti itu, saya akan hidup seperti itu. Amin saudara ya. Nah, Yesus saudara tadi kembali ke cerita yang disalib saudara, ya. Jadi dari awal Yesus hidup, dari awal Yesus mulai pelayanan, Yesus memilih untuk tidak ikut shortcut saudara. Kalau hari ini firman saya berjudul no shortcut saudara. Ya, kalau Yesus dari awal memilih berkata tidak kepada shortcut, ya, dan Yesus sampai akhir berkata tidak kepada shortcut, berarti buat saya pribadi, saya akan memilih untuk berkata tidak kepada shortcut untuk hidup saya. Untuk setiap pilihan yang saya ambil dalam setiap hari dalam perjalanan hidup saya. Amin saudara. Saudara, setelah tadi habis minum anggur asam, ya, Yesus kemudian mati kan? Ya, selesai saudara. Harusnya saudara, coba kita pikir. Harusnya ya, orang-orang kan bilang, Yesus, lu kenapa sih nggak turun? Benar nggak? Kalau bahasa sekarang kayak gitu kan? Lu kenapa sih nggak turun? Istilahnya kan kalau ngomong mereka kasar-kasar gitu ya ngomongin. Lu kenapa sih nggak turun gitu kan? Turun dong, selamatin dong diri lu gitu ya. Kira-kira kayak gitu kan? Oke. Saudara, kenapa Yesus nggak turun? Bisa kan Yesus turun kan? Ya kan? Wah, langsung geger dong. Wah, gitu ya. Wih, disalib dia turun gitu ya. Mujizat luar biasa. Saudara, coba. Sebelumnya Yesus hidupin orang mati nggak? Mereka bertobat nggak? Apakah saudara pikir kalau hari itu Yesus turun dari salib mereka bertobat? No. Gak akan. Yesus tahu itu. Makanya Yesus tidak memilih jalan itu. Yesus memilih menyelesaikan semua sampai tuntas. Dan menanggung begitu banyak penderitaan buat kita. Saudara, itu sakit banget loh saudara. Bayangin saudara sudah habis semua dicambuk begitu, saudara ya. Karena harusnya Yesus kan tidak dicambuk dan disalib. Harusnya Yesus disalib saja. Tapi kan Pilatus mau membebaskan Yesus dicambuk dulu kan saudara. Sebelah kiri kanan Yesus kan gak luka-luka seperti Yesus kan. Jadi Yesus dicambuk dulu dengan harapan Pilatus membebaskan dia, tapi ternyata nggak jadi. Jadi udah habis-habisan, dan kemudian karena itu mereka harus panggil Simon dari Kirene untuk bantu karena mereka tahu bahwa Yesus sudah sangat lemah. Dan kemudian Yesus disalibkan. Itu saudara, ini beratnya bukan main. Nah, saudara, saya mau cerita, saya pernah waktu itu dapat suatu impresi dari Tuhan ya saudara ya. Jadi saudara tahu nih mama, saya bilang saudara, mama. Jadi waktu itu saya pulang dari pasar. Ini kejadian udah lama sekali waktu saya masih tinggal di Dakyat, saudara. Jadi kalau kami dulu di Dakyat, kami itu parkir mobilnya nggak bisa yang dekat rumah, karena parkir yang dekat-dekat rumah itu sudah diperuntukkan di blok-blok itu untuk orang Taiwan A, Taiwan B seperti itu ya. Jadi kami yang orang lokal, kami parkirnya jauh di ujung. Nah, jadi waktu itu saya pulang dari pasar, saudara tahu ya, di Mak Marempong. Jadi saya waktu itu belanja segala macam, itu kiri kanan banyak. Terus hari itu nggak tahu kenapa saya pikir aduh repot amat bolak balik. Jadi saya angkat itu semua tangan kiri kanan, berat banget. Tapi saya pikir udahlah bentar ini angkat gitu kan, saya usahain angkat dua berat banget ya. Terus saya gotong semua, saya jalan cepet-cepet mau sampai mes. Saya pikir kan sebentar, tapi ternyata makin lama makin berat ya. Makin berat gitu kan, potong gitu ya, berat banget.
begini gitu kan ya. Terus tiba-tiba saudara, saya sambil jalan begitu, saya sampai aduh udah tahu kenapa tadi begini gitu. Terus tiba-tiba dalam hati saya tahu, tiba-tiba Tuhan bicara, Tuhan kasih saya impresi. Tiba-tiba saya dikasih bayangan bagaimana Yesus disalib waktu itu. Saya bayangin, saya angkat 2 tas belanja yang begitu berat aja, saya udah sampai tangan saya sakit. Dan kemudian saya dikasih impresi bagaimana Yesus yang harus angkat tubuhnya begitu berat di atas kaisar dengan Tuhan. Udah kebayang sakitnya seperti apa? Ya, dan Yesus memilih menderita seperti itu 6 jam buat saya dan saudara-saudara. Hari itu saya belajar Tuhan begitu berat yang Yesus ngomong, segini aja saya udah sakit. Tapi saya belajar Tuhan, saya belajar nggak mau memilih jalan pintas. Amin saudara, amin. Nah saudara, Tuhan waktu bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya ternyata saudara ya, Tuhan juga mengajarkan nilai ini kepada bangsa Israel saudara. Ya, oke, kita buka sama-sama. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Nah, ini ayatnya saudara ya. Kita lihat sama-sama ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Oke, kita baca sama-sama ayat ini saudara ya. Ayat 17 ya. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Berikutnya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke, sampai sini dulu. Udah. Tadi pas sampai 22. Oke, baca dulu deh. Oke. 19, lanjut 19. Oke. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, saudara. Tadi tolong kita balik ke ayat yang 17-18. Nah, ini dia. Saudara lihat tadi yang saya ngomong, ya, Tuhan gak kasih mereka shortcut, ya, walaupun itu jalan terdekat, ya, tapi Tuhan kasih mereka, ayat berikutnya, Tuhan kasih mereka jalan muter. Benar saudara, dan Tuhan bilang, Tuhan gak mau mereka nanti ingin balik pulang kampung. Ya, buat kita hari ini, Tuhan juga nggak mau kita milih jalan singkat dalam hidup-hidup kita, saudara. Pertama, memang Tuhan nggak mau kita balik ke manusia lama, karena semua jalan singkat itu nanti akan membuat kita hidup dalam kompromi sama Tuhan, dan akhirnya itu membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, dan akhirnya kita akan lepas, dan kemudian dapat dipastikan kita akan tertuduh, ya, dan kemudian kita akan kembali ke cara hidup kita yang lama. Ya saudara, tapi ternyata saudara, saya belajar. Waktu saya mempelajari firman Tuhan, saya belajar. Waktu Tuhan bawa mereka jalan mutar, ya, tadi kita udah baca sama-sama, ya. Ternyata ada hal-hal yang Tuhan kasih sama bangsa Israel. Ya. Jadi saudara, waktu Tuhan bawa kita dalam perjalanan rohani kita ikut Tuhan, Tuhan gak mau kita jalan shortcut, tapi Tuhan mau kita jalan mutar. Kenapa? Karena banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita di sepanjang perjalanan kita, waktu kita memilih jalan yang Tuhan mau kita jalan. Ya, nah saudara, kita lihat tadi ayat berikut kita baca. Nah, lihat ini, thank you. Ayat 21. Saudara lihat, apa pertama yang Tuhan kasih sama mereka?
Waktu Tuhan bilang saya habis itu mau bawa mereka jalan hutan. Tuhan kasih mereka apa di sini? Tiang awan dan tiang api, betul. Ya, tiang awan dan tiang api. Ini bicara tentang apa? Tiang awan dan tiang api bicara tentang hadirat Tuhan. Ya, saudara, ini bicara tentang Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus itu tidak meninggalkan mereka. Makanya ada tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ini bicara apa? Roh Kudus tidak meninggalkan mereka, baik pagi, baik siang, baik sore, maupun malam, maupun subuh. Tuhan selalu menyertai mereka. Hadirat Tuhan selalu melihat mereka. Dan setiap saat mereka bisa melihat kepada tiang itu, dan mereka bisa tahu bahwa di situ Allah menyertai mereka dan hadirat Tuhan memenuhi mereka setiap saat. Amin. Amin, saudara. Itu bicara tentang apa? Itu bicara bahwa dalam perjalanan kekristenan kita, saudara, waktu kita melewati jalan yang Tuhan mau kita jalan, saudara, dan tidak memilih jalan kita, maka Tuhan pertama menyediakan buat kita yang namanya hadirat Tuhan. Amin. Bahwa hadirat Tuhan itu menyertai kita pagi, siang, sore, malam, dan setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa melihat kepada hadirat Tuhan, dan kita bisa tahu Tuhan menyertai saya. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu hal pertama yang Tuhan sediakan waktu kita jalan di jalannya Tuhan. Amin, saudara. Nah, berikutnya, saudara, mereka kemudian di padang gurun ya. Saudara sama baca Alkitab kan? Oke. Tuhan kasih sama mereka apa lagi di padang gurun? Mana? Thank you. Tuh dengar suara. Ya, benar saudara ya. Tuhan kasih mereka mana. Waktu mereka haus, Tuhan kasih mereka air. Benar saudara ya. Minta daging, dikasih daging. Benar gak? Ya kan? Saudara, itu bicara apa? Bicara waktu kita jalan dalam jalan yang Tuhan mau kita jalan. Di situ akan ada penyediaan Tuhan bagi kita. Penyediaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Saudara, kalau baca Alkitab, mana itu berhenti sampai waktu mereka makan hasil yang mereka makan dari tanah berjanji. Saudara, saya melihat, ini saya melihat sendiri ya. Saya ketemu sama satu orang, hidupnya susah, saya tahu hidupnya susah sekali. Benar-benar wanita, dia nggak punya suami, dan hidupnya benar-benar memang mepet, saudara. Hidupnya jualan kue kecil-kecilan, titip tiap hari, titip saudara. Tapi orang ini setia, ikut Tuhan, bayar harga, setia. Dia dorong anak-anaknya juga ikut Tuhan, mengalami Tuhan. Susah demi susah, hari demi hari susah, saudara. Tapi saudara, saya melihat dengan mata saya sendiri, nggak pernah mereka sampai nggak punya makan. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada mereka tiba-tiba mujizat terjadi, hal yang nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba Tuhan membukakan suatu pintu usaha. Ya, tiba-tiba lewat seorang yang nggak disangka-sangka, seorang anak kecil, saudara, seorang anak kecil berusia 6 tahun. Anak itu bicara sama orang tuanya untuk ajak ini join. Saudara, kayak anak kecil. Bisa apa sama anak kecil umur 6 tahun? Anak itu bilang sama orang tuanya, kita ajak ini join yuk. Dan orang tuanya bilang, yuk mari. Dan sejak saat itu dia berusaha. Saya melihat kuasa Tuhan. Waktu kita jalan di jalan yang Tuhan mau, kita akan mengalami. Amin, saudara. Itu hal kedua yang Tuhan berikan waktu kita ikut jalan Tuhan. Waktu bangsa Israel mengalami, mereka jalan di jalannya Tuhan. Berikutnya, saudara, mereka tadi dibawa Tuhan kan keluar dari bangsa Mesir, dari Mesir. Mereka harus melewati jalan putar kan. Tadi coba kita baca tadi ayat tadi. Ayat berapa ya tadi ya? Ayat 2, Keluaran 13 tadi. Nah, oke. Terus 18-nya. Ya, menuju laut Teberau. Ya kan? Oke. Dan akhirnya mereka menyeberang kan? Mereka menyeberang laut Teberau kan? Ya, saudara ya, mereka menyeberang laut Teberau. Apa yang terjadi waktu mereka menyeberang laut itu? Saudara kasih tahu ceritanya.
Apa yang terjadi saudara? Tuhan membelah. Ya kan? Tuhan membelah laut merah. Benar saudara? Ya. Itu bicara tentang apa saudara? Itu bicara tentang mujizat. Benar nggak saudara? Gak ada dalam sejarah laut terbelah kan? Ya kan? Dan Tuhan membelah laut buat apa? Untuk memberikan kepada mereka jalan. Saudara, waktu mereka jalan di jalan yang Tuhan mau mereka jalan dan mereka tidak jalan kepada shortcut, di depan mereka Tuhan menyediakan mujizat, Tuhan menyediakan, Tuhan buka jalan waktu tidak ada jalan buat mereka. Kenapa? Karena mereka jalan yang Tuhan mau mereka jalan. Amin saudara. Itu hal berikutnya yang Tuhan sediakan buat kita saudara. Waktu kita dalam hidup kita memilih untuk tidak, kata tidak pada shortcut. Di waktu tidak ada jalan, Tuhan yang membuka jalan. Saudara akan mengalami hari demi hari, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Waktu saudara bilang, Tuhan saya mau ikut Engkau, saya memilih untuk mau berjalan di jalan Tuhan. Amin saudara. Ya, luar biasa Tuhan kita ya saudara ya. Tuhan kasih contoh buat kita ya lewat firman Tuhan apa yang akan terjadi waktu kita memilih jalannya Tuhan. Ya, saudara. Nah, lanjut berikutnya. Maksud saya sekarang pada burung nih. Ya, saudara. Oke. Tadi pertama Tuhan kasih mereka hadirat Tuhan. Tuhan kasih mereka kecukupan makan, minum, ada saudara ya. Ya, dan Tuhan buka jalan buat kasih mereka mujizat. Ya. Berikutnya, mereka ketemu apa lagi pada burung saudara? Oke, saudara ingat ceritanya? Kita semua baca Alkitab ya. Kita semua baca Alkitab yang tahunan ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab tahunan, berarti saudara pasti semua ngerti ceritanya kan. Waktu di padang gurun, mertua Musa antarin istri dan anaknya. Ya, oke. Karena waktu nyebrang itu istri dan anaknya nggak ikut. Diantar. Oke. Kemudian Yitro, ya mertua Musa, waktu itu melihat Musa mengadili bangsa Israel di berbagai persoalan. Ya, ingat saudara ceritanya. Dan kemudian Yitro waktu itu memberi suatu saran yang Alkitab ya, yang kita semua tahu itu dari Tuhan. Ya, kalau saudara ingat Yitro bilang, Musa kasihan banget kamu, capek dong dari pagi sampai malam duduk ngadilin orang begini. Ya kan saudara. Dan kemudian Yitro kasih Musa, nih Musa, caranya gini loh, idenya seperti ini. Ini ide ilahi. Kamu pilih orang, ada yang kepala 1000, ada yang kepala 100, ada yang kepala 10, dan kamu impartasikan hikmatmu sama orang-orang itu, sehingga mereka yang akan mengadili bangsa ini, mereka yang akan melayani bangsa ini. Ya, saudara. Oke, kalau saya bicara itu, ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang menjadikan murid. Ya, menjadikan orang murid sesuai dengan kapasitasnya. Ada orang yang punya kapasitas untuk 1000 orang, ada orang yang punya kapasitas untuk 100 orang, ada orang yang punya kapasitas untuk 50 orang. Saudara tahu, itulah sebenarnya kenapa hari ini kita mengerti yang namanya awalnya ya, kita punya cell group gitu ya. Dan kita mengerti pemuridan kenapa? Karena itu ide pertamanya dari Tuhan. Ya, itu ide pertamanya dari Tuhan saudara. Ya, lewat Yitro. Ya, saudara, saya belajar. Tuhan kasih ini di mana? Di padang gurun. Waktu mereka ikut jalan Tuhan. Jadi saya belajar saudara. Berarti waktu saya setia ikut jalannya Tuhan, saya setia diproses setiap hari. Saya setia memilih walaupun itu nggak enak. Tetapi ternyata di dalam proses jalan itu, disitulah saya dijadikan murid. Karena jadi murid itu gak enak kan saudara. Jadi murid harus bersedia ditegur. Jadi murid harus mau disuruh-suruh. Jadi murid harus bersedia disinggung. Harus bersedia digesek sama orang. Itu gak enak. Benar gak sih? Benar kan? Saudara siapa yang ngalamin yang saya ngomong? Amin saudara. Benar kan? Tapi waktu saya memilih untuk setia, dari hari ke hari saya memilih untuk setia, saya memilih untuk digesek, saya memilih untuk mengampuni, saya memilih untuk mau diproses, saya sedang membuat diri saya menjadikan saya murid.
jalannya Tuhan. Amin saudara. Ya, amin saudara. Jadi kalau mau jadi bilang, oh saya mau milih untuk menjadi murid, ya nggak bisa ada shortcut. Jangan ikut jalannya Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Ya itu hal berikutnya yang Tuhan kasih waktu kita ikut jalannya Tuhan. Tuhan kasih hidup mereka dari padang gurun kok. Ya benar kan? Ya. Oke, nah berikutnya saudara. Berikutnya, apalagi yang Tuhan kasih waktu mereka di padang gurun? Tuhan kasih hukum Taurat ya? Ya, Tuhan kasih hukum Taurat di padang gurun. Betul ya, saudara? Saudara, kenapa sih Tuhan kasih hukum Taurat? Coba ayatnya ya, tolong ya saya kasih. Keluaran 19 ayat 8. Sebelum Tuhan kasih hukum Taurat, bangsa Israel itu, mereka ngomong ini loh sama Tuhan. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, seluruh loh saudara. Ya, mereka bilang begini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, jadi Musa kasih tahu sama Tuhan, Tuhan mereka ngomong seperti itu. Segala yang difirmankan Tuhan, wih, saudara di sini siapa yang berani ngomong seperti ini? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Coba saudara siapa yang mau berkata seperti ini hari ini? Gak sanggup saudara. Benar kan? Gak sanggup. Mereka kok berani sih ngomong gini? Sombong. Benar gak? Mereka merasa bisa. Benar saudara, karena itu Tuhan kasih hukum Taurat. Oke, kalau kamu bisa, nih saya kasih. Coba kamu cek, bisa nggak? Bisa nggak saudara? Bisa nggak kita hukum Taurat? Nggak bisa. Karena itu saudara, ya, saya belajar saudara. Kemudian di padang gurun itu juga, setelah Tuhan kasih hukum Taurat, ya saudara ya, dan kemudian Tuhan ternyata juga kasih mereka tabut perjanjian. Benar ya saudara ya? Ya, nah Tuhan kasih mereka hukum Taurat, tapi ternyata Tuhan kasih tabut perjanjian. Mereka waktu itu nggak ngerti saudara, tetapi puji Tuhan kebenarannya dibukakan untuk kita hari ini. Saudara, kenapa sih Tuhan kasih hukum Taurat, kemudian Tuhan juga kasih tabut perjanjian? Ya, nah tolong gambar yang tadi aku taruh di kamu ini. Saudara, tabut perjanjian itu gambarnya seperti ini saudara. Oke, ini tabut perjanjian saudara. Tuhan suruh mereka bikin tabut perjanjian, ya, disalut dengan emas. Oke, ya. Nah, tabut ini saudara, ini bentuknya kayak pos, ya. Kemudian di atas tabut ini ada tutup pendamaian. Ini tutup peti, ya, oke. Dan kemudian di atas tutup peti itu ada dua kerup, ya, dua kerup, ya. Kerup itu matanya itu memandang ke dalam ini saudara, ke dalam peti. Jadi dia mandang seperti ini. Posisi seperti ini, kurang jelas gambar saudara. Dia mandang ke dalam peti, ya. Apa isi tabut ini? Ya, oke, kita lihat di Ibrani 9, kalau nggak salah itu. Ibrani 9 ayat 3 sampai 5. Ya. Di belakang, nah ini bicara tentang tadi ruangan suci dan ini ruangan Maha Kudus ya saudara, ya, Ruang Kudus dan Maha Kudus. Oke. Di belakang cara yang kedua terdapat suatu kemah lagi disebut tempat yang Maha Kudus. Oke, next berikutnya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, ya. Dan ini dia saudara, ini gambar ini tadi. Tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 hal. Ya, saudara lihat. Hal pertama apa? Buli-buli emas. Yang kedua, ya ini buli-buli emas berisi mana? Thank you. Hal berikutnya, tongkat Harun yang pernah bertunas. Berikutnya, lok batu, 2 lok batu. Ya, saudara ya, kita bilang seperti itu. Ya, thank you gambarnya. Oke, nah, saudara, 3 hal. Pertama, buli-buli berisi mana? Kenapa sih Tuhan suruh mereka letak buli-buli berisi mana di dalam tabut perjanjian?
bagaimana mengingatkan bangsa Israel sebagai reminder bahwa mereka pernah memberontak sama Tuhan karena mereka tidak percaya akan penyediaan Tuhan. Mereka teriak-teriak minta mana kan? Mereka bilang sama Musa, sorry ya bahasa kasar gini, lo bawa kita keluar ke sini biar mati di sini ya? Waktu kita di Mesir, kita jadi budak aja, kita enak-enak tuh makan roti, minum daging, makan daging. Lo bawa ke sini buat kita mati. Kasarnya seperti itu saudara ya, sorry ya. Tapi maksudnya gini, mereka memberontak, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan makanan buat mereka. Ya. Dan karena itu sekarang Tuhan suruh simpan di sini, ya, buli-buli berisi mana ini, ya saudara ya. Kenapa? As a reminder, sebagai pengingat bahwa mereka memberontak terhadap penyediaan Tuhan. Ya, yang kedua, tongkat. Saudara baca Alkitab, saudara pasti ingat ada kejadian di Perjanjian Lama di mana tongkat Harun itu pernah bertunas. Ya, saudara, kapan itu terjadi? Kalau kita cari di Alkitab, saudara, sebelumnya itu ada yang memberontak. Korah memberontak. Kenapa? Korah dan teman-temannya menolak Musa yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan Korah juga menolak kepemimpinan Harun yang dipilih Tuhan sebagai imam atas bangsa Israel. Ya, dan kemudian Tuhan bicara sama Korah, sama Musa, hadapin Korah sama Harun dan nanti lihat apa yang terjadi. Kalau saudara baca kita sudah tahu cerita itu ya. Ya, dan kemudian saudara tahu Korah dan teman-temannya habis, ya, mereka ditelan sama bumi. Ya saudara ya, oke. Nah, saudara ini bicara apa? Ini bicara tentang otoritas. Waktu seseorang tidak percaya kepada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidupnya, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan yang memiliki otoritas itu. Jadi waktu mereka menolak Musa dan Harun, mereka sebenarnya menolak Tuhan. Ini bicara tentang pemberontakan. Karena itu Tuhan suruh letak di sini tongkat Harun ini, karena besoknya tongkatnya disuruh pilih dari semua suku dan tongkat Harun yang berbunga. Ini bicara apa? Bahwa Tuhan yang memilih Harun, Tuhan yang menetapkan otoritas. Dan Tuhan suruh meletakkan tongkat Harun yang berbunga itu di sini. Kenapa? Karena Tuhan mau mengingatkan bahwa ini bicara pemberontakan manusia atas otoritas yang dipilih Tuhan. Berarti itu pemberontakan kepada Tuhan. Amin saudara. Itu poin kedua. Ya. Berikutnya saudara, Roh Batu. Ini yang tadi kita bicara, saudara. Ya. Ini pemberontakan yang mengatakan, kami sanggup kok, kami nggak butuh Tuhan, kami bisa semuanya, kami bisa melakukan semuanya. Ya, ini bicara pemberontakan manusia, kesombongan manusia bahwa mereka bisa melakukan semua yang hukum Taurat yang Tuhan kasih. Dan yang satu benar saudara, ya tadi, benar saudara ya. Tiga hal ini yang bicara pemberontakan ini Tuhan suruh simpan di dalam Kitab Perjanjian ya, tadi ya. Dan kemudian jadi di dalamnya ada tiga hal ini ya. Ada tongkat, ada loh, ada mana? Oke. Sekarang kita lihat kepada malaikat yang di atas. Ya, tadi saya bilang malaikat itu kepalanya ke bawah. Ya, malaikat itu melihat terus ke pemberontakan manusia ini nggak saudara? Kan di bawah. Benar kan? Alkitab bilang saudara, setiap tahun imam besar itu masuk. Ya, memercik ke tutup ini, ya, ke tutup pendamaian ini dengan darah 7 kali. 7 kali itu bicara apa? 7 kali itu bicara angka sempurna. Ya, dia percik 7 kali dikuduskan. Saudara, sehingga sekarang saudara, ini bicara apa saudara? Ini bicara percikan, bicara darah Yesus. Ya, jadi malaikat ini tadi melambangkan kepada mata Tuhan. Mata Tuhan yang tadinya melihat kepada pemberontakan manusia.
Tetapi sekarang dengan adanya darah Yesus yang dipercikan di sini, ditutup pendamaian ini, mata Tuhan tidak bisa lagi memandang kepada pemberontakan itu. Kenapa? Karena sekarang mata Tuhan memandang kepada darah Yesus yang sudah dibayar untuk setiap pemberontakan manusia. Amin, saudara. Karena itulah makanya di padang gurun itu Tuhan gak cuma kasih hukum Taurat. Karena kalau Tuhan cuma kasih hukum Taurat, that's it. No redemption, saudara. Tidak ada penebusan, tidak ada anugerah. Tetapi saudara, hari ini dibukakan kepada kita bahwa Tuhan kasih mereka juga selain hukum Taurat, Tuhan memberikan kepada mereka tabut perjanjian. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara tentang anugerah. Ini, saudara, ini bayangan. Ya, saudara, yang mereka lakukan padang gurun ini, yang mereka buat ini adalah bayangan dari apa yang Tuhan kasih ke kita hari ini di perjanjian baru, bahwa Yesus, waktu Yesus mati di kayu salib. Kita buka ayatnya, saudara, di Ibrani, lanjut tadi. Ibrani 9, ayat 23 sampai 26. Ya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah diakhirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Saudara, lanjut ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, yang tadi itu tempat kudus, saudara ya, buatan tangan manusia yang hanya merupakan apa, saudara? Gambaran saja. Jadi yang tadi itu cuma gambaran, ya, dari yang sebenarnya. Tetapi Yesus masuk ke dalam sorga untuk menghadap hadirat Allah. Untuk kepentingan siapa, saudara? Untuk kepentingan kita. Ayat berikutnya, ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun harus masuk ke tempat kudus dengan darah binatang, ya saudara, bukan darahnya sendiri. Ayat berikutnya, sebab jika demikian dia harus berulang-ulang menderita. Tetapi sekarang Yesus masuk satu kali saja, ia menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Saudara, jadi tadi, saudara, yang tadi kita lihat gambar tabut perjanjian dan saudara, itu cuma gambaran. Sekarang, saudara, dibukakan kepada kita ya, bahwa itu bicara tentang Yesus, ya, bahwa Yesus itu sudah melakukan satu kali itu selama-lamanya. Waktu Yesus mati, Yesus harus masuk ke surga, ya, dan dia memercikan tahtanya sendiri dengan darahnya. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya, waktu saudara dengar cerita Ayub ya, iblis boleh masuk kan? Iblis boleh piknik kan di surga? Iya, saudara ya, boleh piknik kan? Ya, kenapa? Karena tadi itu Adam sudah kasih haknya kepada iblis. Makanya iblis boleh jalan-jalan sore di surga kan, saudara? Ya, nah, Yesus masuk ke dalam itu. Yesus memercikan tahtanya sendiri dengan darahnya, ya saudara, sehingga sekarang hari ini kita bukan hidup dengan gambaran akan apa yang Yesus lakukan, tetapi kita hidup dengan kenyataan bahwa kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara, bukan lagi gambaran. Dan saudara, saya kembali ke yang tadi. Jadi saudara, waktu di padang gurun, Tuhan kasih kepada bangsa Israel tadi hukum Taurat, dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena Tuhan kasih mereka tabut perjanjian. Ini bicara kepada kita bahwa Tuhan mau bilang di padang gurun, waktu kamu jalan ikut kepada jalannya Tuhan, hal berikutnya yang Tuhan sediakan untuk hidupmu adalah anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan, pertolongan demi pertolongan. Karena Yesus sudah secara nyata membayar semua itu. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, luar biasa nggak waktu kita ikut jalannya Tuhan? Tuhan sediakan penyediaan makanan, Tuhan sediakan hadirat Tuhan. Ya saudara, jadi nanti kalau kita mati, saudara ya, suatu saat waktu kita udah tua, udah ompong, saudara ya, udah keriput gitu ya, saudara ya. Kita kemudian nanti kita dipanggil Tuhan di sorga, saudara ya. Kita itu dikasih hadirat Tuhan tiap hari kan. Kita tuh mati, waktu kita meninggal, kita tuh di surga gak kayak alien, saudara. Sudah kebayang gak sih kalau kita bilang saya Kristen, tapi saya gak lewatin proses, saya gak kenal Roh Kudus, saya gak ngalamin kuasa Tuhan, waktu nanti saya masuk surga, saya bengong-bengong kayak alien, itu gimana ya? Tuhan tuh kayak apa ya? Cengok gitu kan? Enak gak kira saudara masuk surga jadi alien? Enggak kan? Nah makanya
Berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Amin saudara. Jadi itu tadi Tuhan kasih kita hadirat Tuhan, Tuhan kasih kita penyediaan makanan, ya saudara. Tuhan kasih kita menjadi murid, ya. Amin saudara ya. Tuhan kasih kita kasih karunia. Amin saudara ya. Dan tadi Tuhan kasih kita apa lagi ya? Mujizat. Betul, Tuhan akan buka jalan demi jalan buat kita. Amin saudara. Amin saudara ya. Nah, masalahnya ini harus dipilih. Setiap hari kita itu adalah pilihan saudara. Ya, saudara. Setiap hari dalam hidup kita, saya ulang ya, kita dihadapkan kepada pilihan demi pilihan. Apakah hari ini saya mau memilih untuk jalan di jalan yang Tuhan mau saya jalan, atau saya mau memilih keputusan yang salah? Saudara, saya kasih tahu, orang yang bisa menyimpang dari jalannya Tuhan, orang yang bisa keluar dari panggilan Tuhan, itu apa saudara? Itu adalah apa ya? Kumpulan dari keputusan yang salah yang dilakukan sekali, 2 kali, berikutnya itu yang menjauhkan orang dari panggilan Tuhan. Keputusan dan tindakan yang salah dari hati Tuhan. Nah, tapi memang kita tuh diproses gitu loh saudara. Saudara gini, siapa di antara saudara yang pernah dinubuatkan bahwa kamu akan menjadi nabi pergi ke bangsa-bangsa? Ada nggak saudara? Atau saudara akan dinubuatkan bahwa keuangan saudara akan berlipat ganda, saudara akan mengalami nasib bisa keuangan? Saudara, kalau kita dengar nubuatan, semua nubuatannya heboh nggak? Heboh banget kan? Gede banget kan? Benar nggak saudara? Tapi masalahnya saudara, Tuhan nggak kasih itu sehari dalam 2 hari gitu loh saudara. Nggak kasih itu dalam tempo sehari 2 hari itu enggak. Ya, waktu mereka di padang gurun, Tuhan sengaja loh saudara. Saya bukain ayat yang saudara. Ya, coba Keluaran 23 ayat 29 sampai 30. Nah, ini ayatnya, saudara lihat. Emang Tuhan tuh begitu proses. Lihat saudara. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Oke, tadi saya bilang sehari 2 hari, Tuhan bilang setahun ya. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Berikutnya. Ini saudara, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri. Jadi saudara, Tuhan kita itu yang begitu sedikit demi sedikit. Ini bicara apa? Selangkah demi selangkah. Kita tuh mindsetnya tuh ya, kita tuh udah keenakan, kebiasaan kan kalau kita ke mall, kita nggak pernah cari tangga darurat kan? Kita kan selalu kan naiknya eskalator atau lift. Benar nggak saudara? Kita tuh udah terbiasa ya, nyampe gitu loh. Jadi mindsetnya kita ikut Tuhan tuh enak, langsung nyampe. Padahal Tuhan bilang sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, ikuti jalan yang Tuhan mau. Dan itu daily proses. Tapi saudara ya, jadi saudara, waktu kita, sekarang saya akan tutup dengan ini. Waktu kita sekarang, hari waktu saya bagian firman ini, no shortcut. Saya mau pilih apa jalan yang Tuhan mau saya lakukan. Terus efeknya kira-kira apa? Tadi kita udah lihat berkat Tuhan ya, Tuhan kasih ya. Saudara kan alami dari hal-hal yang saya tadi cerita, apa yang dialami pas saya padang gurun. Ya, saya akan cerita sama saya tutup cerita hari ini teman-teman. Ya, oke. Ini ini sama sekali bukan untuk saya berbangga-bangga, tetapi saya sungguh nggak sadar sampai kejadian ini terjadi, ya saudara. Jadi beberapa bulan yang lalu, kalau saudara kenal di Jemaat Citra itu ada yang namanya Ibu Yanti, ya. Jadi Ibu Yanti itu waktu itu harus operasi, mamanya Leona sama Quincy kalau dia tahu ya. Nah, jadi habis dia operasi, dia harus balik ke dokter di Siloam. Terus saya waktu itu kebetulan mau menjenguk salah seorang jemaat yang sakit kanker di sana. Terus beberapa hari sebelumnya,
sudah ada beberapa jemaat yang pergi menjenguk ibu yang sakit kanker ini, gitu. Jadi saya bilang sama Yanti kamu mesti luar ya. Ya udah, kita berangkat bareng ya. Aku temenin kamu ke dokter, nanti kamu temenin aku jenguk orang. Aku bilang gitu sama dia. Oh oke. Tapi nggak bisa naik loh Bu Shelly. Bisa Yanti, mereka naik. Tapi kok kemarin nggak bisa. Suamiku aja harus rapid test. Bisa, tuh bukti mereka naik. Ya udahlah, berangkat, oke, berangkat. Kita berangkat sampai di Sulam, saya temenin Yanti. Habis itu sudah selesai, saya ke lift yang di tengah. Kamu sudah tahu Siloam Karawaci ya? Ada lift yang di depan, ada lift yang di tengah. Karena kita dari belakang, saya langsung ke lift yang di tengah. Di situ ada satpam. Terus satpamnya tanya, aku mau kemana? Mau ke lantai ini Pak, cuma saya mau hubungin orang dan tadi gak bisa dihubungin. Gitu kan, saya kasih lah, orang kasih lantainya. Terus satpamnya bilang, Bu, gak bisa masuk Bu. Kita menyediakan jam besuk. Gitu kan. Oh gitu ya Pak. Pikir, kemarin teman-teman saya masuk, kok ini Bapak bilang nggak bisa masuk sih? Terus orang yang saya mau jemput tuh saya bel kan, nggak bisa dibel, orang lagi rapi, bel nggak bisa. Akhirnya bilang ya udah Pak, titip aja deh Pak, ada buat sedikit gitu kan, saya titip ke satpamnya, tolong kasih nomor kamar sama orangnya. Terus saudara habis itu jalan ke depan, saya lihat saudara di pintu depan itu nggak ada yang jaga, kayak satpam saudara udah masuk aja. Enak ya, masuk aja gitu ya. Sudah pikir, kayaknya gue harus lewat pintu sini. Tapi tulisannya sudah ada di situ. Terus sementara waktu Siloam Hospital meniadakan jam besuk karena alasan keselamatan COVID-19. Terus saya baca itu ya udahlah, enggak lah. Masa mau doain orang aja anak Tuhan harus bohong begini. Udah nggak jadi. Sudah intip saudara pintu. Malu ya saudara ya. Jujur, sampai begitu saya masuk nggak jadi. Setelah itu saya nggak masuk loh. Dan tahu ternyata di situ nggak ada satpam. Di depan begitu lift kebuka itu ada satpam dalam pintunya. Untuk saya nggak masuk, saudara. Nah, terus ya udah, bukan saya nggak masuk. Saya nggak masuk. Terus kita pulang. Pas kita mau jalan pulang, saya ditelepon lagi sama orang. Nah, Bu, saya mau masuk ya? Oh ya udah, Bu ini nanti ini ya keluarganya turun tukeran aja, tinggal pakai nemteknya dia aja, nggak apa-apa, dia udah rapid kok, jadi ntar bisa ada nemteknya. Waduh, saya nggak pakai nemteknya dia, berarti saya dibilang udah rapid dong. Aduh nggak deh, pulang. Saudara, saya memilih tidak shortcut, karena waktu itu kalau saya pilih saya naik, ya saya kan udah selesai nih, saya nggak harus terus. Sekarang saya memilih pulang. Jadi saya besok-besok harus sediain waktu lagi, datang ke orang itu tuh jauh rumahnya, akan habis waktu lagi. Tapi saya nggak mau, udah saya pulang. Terus sore itu sama besoknya saya ditelepon sama dua orang yang bilang sama saya, Shelly nggak jadi masuk ya? Iya, oke, aku cerita kenapa nggak jadi masuk. Saya tahu dua orang itu. Yang satu saya sorry ya Ci, saya tahu saya belajar sesuatu. Terus orang kedua bilang sama saya juga belajar Ci, saya kemarin sebenarnya saya udah gak habis, tapi saya ikutan. Saya belajar lain kali, kalau saya gak bisa sesuatu saya gak mau lakukan. Saudara, setelah kejadian itu, tiba-tiba saya baru sadar, satu keputusan saya untuk tidak berjalan di dalam shortcut ternyata itu berimplikasi kepada jemaat. Saudara kebayang nggak kalau hari ini jemaat di sini, semua yang hadir di sini mengambil keputusan untuk setiap hari mau jalan di jalannya Tuhan, untuk berkata tidak kepada shortcut. Apa yang terjadi pada jemaat? Revival, betul. Kekudusan Tuhan memenuhi jemaat dan revival terjadi. Saudara, Alkitab membuktikan seperti itu. Saudara tahu ceritanya waktu Ananias dan Safira? Ya, mereka main-main sama hadirat Tuhan. Ya, mereka jual tanah kan. Kalau mereka jual tanah, mereka tahan sebagian hasilnya. Dan kemudian hasilnya akhirnya mereka mati. Ya. Oke, saudara, kita buka hasilnya, coba. Efeknya saudara, jemaat itu mengerti yang namanya kekudusan.
Jemaat itu mengerti apa yang namanya takut akan Tuhan. Ya, saudara ya. Dan saudara kita lihat Alkitab yang bilang saudara, saya belajar dari sini. Waktu jemaat ini semua memilih untuk tidak berkata tidak kepada shortcut. Saudara coba lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 13-14. Efeknya saudara, ini yang akan terjadi kepada jemaat ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 13-14. Saudara lihat, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saudara, kenapa saudara orang yang main-main sama Tuhan gak ada yang berani? Karena orang itu tahu Tuhan itu hidup di tengah-tengah mereka. Ya, oke. Berikutnya ayat 14. Ini dia saudara, ini efeknya akan terjadi. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, ini yang akan terjadi pada jemaat ini. Waktu kita mengerti berkata tidak kepada syurga, setia kepada proses Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Ini yang akan terjadi di dalam jemaat ini. Revival yang kita rindu-rindukan terjadi, saudara. Amin, saudara. Ya, ini sharing ini saya mau sharing hari ini, saudara. Saya percaya dia sama-sama belajar. Ya, amin, saudara. Saudara merindukan revival. Amin, saudara merindu melihat hadirat Tuhan luar biasa, kerajaan Tuhan turun ke atas muka bumi, melawat setiap orang, menyembuhkan setiap orang. Amin, saudara, melawat kita semua. Mari kita sama-sama memilih berkata tidak kepada shortcut dalam hidup kita sehari-hari, tapi berkata ya kepada prosesnya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Selamat pagi, saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita ambil perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Oke, mari kita angkat roti ini. Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengambil perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh terima kasih akan perjamuan kudus ini karena anugerahnya Tuhan untuk kami mengingatkan akan kasih setiamu Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, kasih Allah Bapa kepada anaknya Tuhan, yang diberikan kepada kami untuk kami yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, roti yang kami angkat ini melambangkan tubuh Kristus yang diberikan kepada kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya ini punya kuasa Tuhan. Tubuh Kristus yang punya kuasa, yang menyembuhkan orang sakit diberikan kepada kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang memakannya, yang menyentuhnya Tuhan, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita confess sama-sama firman Tuhan, kesembuhan dalam tubuh kita. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Ketika saya memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus, saya percaya bahwa tubuh saya digantikan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mempunyai kuasa, yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang memulihkan, menjadi bagian dalam tubuh saya. Saudara, letakkan tangan pada bagian yang sakit dan katakan iman, perkatakan dengan iman bahwa bagian saya ini telah sembuh. Ayo katakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan tunggu sebentar. Yes, terima kasih. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur Tuhan bahwa saya telah sembuh. Saya telah sembuh, saya telah sehat. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami memakan roti ini, kami juga percaya bahwa tubuh kami sehat, kuat, dan umur panjang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama, saudara. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan yang isi anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita.
Karena inilah kita ditebus, kita diselamatkan, kita dilayakkan di hadapan Allah. Kita bisa masuk setiap saat untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bisa masuk dalam tata kudus Tuhan untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Karena darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Darah yang tak ternilai buat kita. Darah yang begitu mahal buat kita. Sehingga kita bisa masuk, kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita nanti bisa dikumpulkan dengan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk darah-Mu yang menyucikan kami, yang menembus kami, yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya perjamuan kudus ini mempunyai kuasa yang mengalir yang tubuh kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita sudah selesai. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk dan keluar, diberkatilah semua yang kau kerjakan, diberkatilah pikiranmu dan semua yang kau lakukan. Kiranya apa yang kau pikirkan dan lakukan itu berbuah bagi kerajaan Allah, membesarkan kerajaan Allah dan memuliakan Tuhan. Kiranya apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Kemanapun kau pergi, engkau berhasil dan beruntung. Kiranya anak cucumu menjadi berkat, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kiranya semua perjalananmu diberkati Tuhan. Kiranya semua perjalanan yang kau lalui, meninggalkan jejak-jejak gemuk, meninggalkan jejak-jejak berkat. Kiranya hidupmu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan. Selama engkau melayani Tuhan di dalam hidup ini, kiranya engkau menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Kiranya engkau menghasilkan murid-murid yang kuat dan tangguh yang menguasai bumi ini. Kiranya engkau diberkati selalu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Take me back to the garden.